Orang yang tidak mengeluarkan zakat sama dengan tidak melakukan sholat. Dan ancamannya pun sama. Bahkan ada beberapa ancaman dari Rasulullah. Di akhir zaman itu akan datang golongan orang yang tidak menganggap wajib terhadap zakat. Ancamannya kata Rasulullah ada dua. Ketika orang tidak menganggap wajib terhadap zakat, kata Rasulullah, Allah akan menurunkan azab berupa tidak akan menurunkan hujan. Di mana zakat ini suatu saat tidak akan dipandang wajib lagi. Atau ada orang yang merasa rugi terhadap zakat, sehingga orang-orang tidak mengeluarkan zakat. Kata Rasulullah, pada saat itulah Allah akan menurunkan azab. Apa di antara azabnya? Kata Rasulullah, Allah akan menahan hujan. Kemudian kata Rasulullah, walaul bahaima, kalaulah bukan karena binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Makanya ayat-ayat hujan itu kan berkaitan dengan rahmat ya. Jadi semua hujan adalah rahmat. Tapi kok kenapa sekarang turun hujan malah menjadi banjir? Nah, untuk kita jangan aneh. Kemarau lama hujan satu kali, gitu kan? Hujannya satu kali, tapi malah menjadi banjir, azab. Padahal ayat-ayat menerangkan hujan itu adalah rahmat. Siapa yang salah? Allah yang salah? Bukan. Hadis yang tadi, ketika orang-orang tidak beranggapan zakat itu wajib, Allah akan menahan hujan. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena binatang, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Ketika hujan sudah tidak menjadi rahmat, pertanyaannya, hujan tersebut untuk siapa? Untuk manusia atau untuk hewan? Berarti untuk binatang. Sebab kalau bukan untuk binatang, pasti sifat hujan itu akan menjadi rahmat. Nah, di sini. Jadi korelasi aja sudah ketemu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, di sinilah para ulama menjelaskan ibadah maliyah berupa zakat. Padahal Rasulullah SAW telah bersumpah. Kan kata Rasulullah kan dalam hadis begini, salasun uqsimu alaihinna, ada 3 hal yang aku bersumpah terhadap pasti bakal terjadi. Aku bersumpah terhadap kebenaran 3 hal ini, kata Rasulullah. Di antara sumpah Rasulullah itu adalah mana koso mala abdin sodakoh. Aku bersumpah orang yang bersodakoh mengeluarkan hartanya mana koso, tidak akan dikurangi hartanya. Nah, ini bagian akidah. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan akal kalau ini. Rasulullah mengungkapkan mana koso mala abdin sodakoh. Aku bersumpah orang yang mengeluarkan hartanya dengan sodakoh atau zakat, hartanya tidak akan dikurangi. Itu yang pertama. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang bersodakoh, ada 2 malaikat, kata Rasulullah. Malaikat yang pertama berkata, ya Allah, semoga engkau membangkrutkan, menghancurkan orang yang sudah sanggup untuk berzakat sodakoh, tapi dia menahan hartanya. Kemudian malaikat yang kedua, ya Allah, semoga engkau memberkahkan harta orang yang pada hari ini mengeluarkan zakat atau sodakohnya. Ini membuktikan bahwa kalau kita bermainnya akidah, bermainnya keimanan, itu harta yang kita keluarkan justru akan semakin berkah. Pertanyaannya, yang memberikan harta siapa? Kita atau Allah? Kita atau Allah? Jawabannya pasti Allah. Jadi yang memberikan harta adalah Allah. Manusia hanya bentuknya ikhtiari saja. Nah, dengan begitu Allah di sini mengungkapkan tungjikum min adzabin alim. Allah telah membuat transaksi berperniagaan dengan manusia. Laksanakan perintahku, kata Allah. Yang pertama, ibadah maliyah berupa zakat, sesuatu yang wajib hukumnya. Yang kedua, infak. Infak hukumnya kan bukan wajib, tapi sunnah. Infak makan umum. Infak itu bisa diberikan kepada istri, bisa diberikan kepada saudara, anak, dan sebagainya. Malahan kata Rasulullah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, infak yang terbaik itu kepada siapa?
kata Rasul, kepada orang yang dekat dulu, kepada saudaramu, kepada orang yang tetangganya lebih dekat kepadamu, terhadap orang yang pintunya lebih dekat kepadamu. Jadi infak yang terbaik itu kepada orang yang terdekat dulu sebelum kepada orang yang terjauh. Kenapa? Kata Rasulullah, infak kepada orang yang terdekat itu ada 2 ganjarannya. Yang pertama ganjaran infaknya, yang kedua pahala dari mengikat tali silaturahimnya. Jadi ini adab dalam berinfak. Kemudian yang ketiganya sodakoh. Sodakoh pun bentuknya umum. Kemudian yang keempat, para ulama mengatakan ibadah maliyah itu berupa fidyah. Awas, fidyah jangan disalahgunakan. Sekarang sudah viral ada fidyah sholat. Jadi orang yang tidak sholat itu bisa difidyah gitu kan. Malahan lebih uniknya begini, fidyah sholat itu 1 kali sholat tergantung terhadap ekonominya. Dia tergantung terhadap kemampuan ekonominya. Jika orang tersebut memiliki 1 rumah, berarti rata-rata fidyah 1 sholat itu sekitar 300.000 ke bawah. Kalau ngontrak 200.000 ke bawah, itu kan unik. Kalau orang tersebut misalkan sakit tidak sholat, tapi memiliki mobil dan rumah, itu 500.000 ke bawah patokannya, fidyah sholat. Itu kan unik. Orang yang fidyah memiliki rumahnya besar ya Pak Haji misalkan ya, sakit dan yang lainnya, itu fidyahnya, kemudian punya mobil, fidyahnya bisa 1 juta. Dan di Borneo memang sudah ada seperti ini gitu kan. Itu kan unik sekali. Makanya jangan aneh ketika kita mendengar ada ustadz yang bilang begitu, jangan aneh. Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadisnya, yaitu ulama-ulama su itu kan, itu banyak sekali. Jadi memanfaatkan momen jika hajian oke, memanfaatkan momen kan banyak sekali para ustadz yang memanfaatkan momen. Kayak ini ada jamaah yang garuk-garuk dapat kutu, kemudian si kutu nate dipaihan, cek ustadz teh dam cenah eta teh kudu bayar. Sama bayarkeun ka ustadz 1 juta cenah teh. Padahal yang dimaksud dam membunuh hewan itu bukan hewan kutu, rengit dan kecoa, bukan. Yang dimaksud dam di sana harusnya membunuh hewan buruan gitu kan. Jadi rupa-rupa begitu kan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi yang dimaksud fidyah di sini adalah fidyah minas syariah. Fidyah yang telah disesuaikan dengan syariat, seperti fidyah saum gitu kan. Saum di mana-mana seorang istri sedang hamil misalkan, ya tidak sanggup untuk melakukan saum atau kepayahan, maka ada syariat untuk mengeluarkan fidyah. Dengan apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makanan kepada fakir miskin, atau bisa dengan bentuk kimahnya berupa dengan uangnya gitu. Namanya termasuk kepada ibadah maliyah namanya. Kemudian termasuk juga terhadap kifarat. Kifarat juga para ulama mengategorikannya itu termasuk ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Banyak kifarat itu, ada kifarat sumpah, kifarat saum, kifarat jihar, kifarat membunuh yang tidak sengaja. Nah, Rasulullah menjelaskan di antaranya kifarat saum. Kalau kifarat saum itu misalkan ada yang berjima di siang hari itu kan, kifarat saum. Maka kifarat saum itu harus memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, itu kifarat saum. Ada juga kifarat dari kifarat sumpah. Jadi misalkan ada calon pemimpin yang sebelum jadi pemimpin itu sumpah akan ini, akan itu sumpah. Dia bersumpah, tapi setelah menjadi pemimpin dia tidak menepati terhadap sumpahnya. Nah, kata Rasulullah wajib untuk membayar kifarat. Jika tidak membayar kifarat itu dosanya sangat besar. Nah, itu sumpah-sumpah seperti itu yang disebut dengan kifarat. Kemudian ibadah maliyah pun para ulama mengategorikan berupa kurban.
kurban ibadah maliyah. Kenapa ibadah maliyah? Kudu dibeli itu sapi teh. Ya. Jadi harus dibeli sapinya. Nah, dibelinya dengan apa? Dengan uang dibeli mah. Nah, para ulama mengategorikan berarti itu termasuk ibadah maliyah. Nah, kemudian ada juga ibadah maliyah itu termasuk akikah. Akikah pun termasuk ibadah maliyah juga. Kemudian termasuk al-hadyu juga. Hadyu termasuk ibadah maliyah. Nah, itu ibadah kita dengan harta yang disebutkan oleh para ulama.